Cek. Halo, Sub. Halo Mas, Oke, Sub. Gimana kabarnya? enak lagi Hah? enak. Oke. Kita warming up dulu, Sub ya. Oke, Pemanasan dulu pakai... Saya ingin mereview sekaligus pakai soal-soal. Oke? iya, Minggu depan tetap masuk, Sub ya. oke. Atau Yusuf ada kegiatan? Belum tahu sih Mas, mungkin nggak ada. Oke. Ya, soalnya kan Hari Raya Idul Adha. Oh, oh kalau Idul Adha mungkin itu ya pergi Bukan. silaturahmi. Ta- tanggal hari Jumat atau enggak Sabtu kan Idul Adhanya, enggak kena Minggu. Oh, nggak kena minggu. Iya, tapi saya enggak tahu Yusuf apakah bisa hadir atau enggak gitu. Hmm, mungkin bisa. Supaya oke, mungkin bisa ya. Semoga bisa Yusuf ya. Oke, ini dia gamenya, silahkan join Yusuf. Loh, Ini dia. Saya share screen ya Yusuf. Hmm, kelihatan. Ini ya. banyaknya ada 20 soal Yusuf, Oh, tapi mudah kok ya harusnya. Oke, kita mulai ya. Kahoot. 3, 2, 1. Oke, benar atau salah? hmm. Oh iya, saya lupa ini ada soal umum juga. Eh, Aduh. Oke, satu soal miss. Gak apa-apa, itu jawabannya harusnya bener ya. Oke, next oke. question. Jika Amir punya 3 buah apel dan 2 buah jeruk, Ini aljabar. ini soal logika, Sub. Ini soal logika bukan aljabar. Juga. Kamu, Sub. Astagfirullah. Aduh. Enggak, ini soalnya Belum buat sama. bonus ya sebenarnya. Cuman soalnya saya acak jadi dia tampilannya begini. Nah, ini sekarang baru masuk ke Hmm. Python-nya. Nah, ayo. Hmm. Come on, Zoom. Itu ngapain ya? Oh, oh nggak lihat Terlalu timernya sih, tadi. Nggak terlalu lihat timernya singkat tadi. ya. Oh, besok saya tambah deh. Kayaknya terlalu singkat sih ya. Banyak siswa yang kewalahan di sini juga. Oke, next question. Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? Nah, ini keterlaluan sih kalau nggak tahu. Ada fotonya juga masalahnya nih. Oh iya. Saya pikir yang warna hijau ya. Jangan, Sob. Jangan. Oke, berapa kali halo akan ditampilkan dengan rangkaian instruksi ini? File Hello ya, bukan halo, sorry.
Infinity. Oh, bukan. Oke, next question. It's okay, Sob. Next question, benar atau salah? Planet merah adalah sebutan lain untuk planet Jupiter. Eh, itu Venus. Venus atau Jupiter? Oke, Ah, mantap, Sob. kayaknya Venus deh itu. Iya, betul. Next question. Apakah benar bahwa dalam loop, for dan while itu punya cara kerja yang sama? Ya. Ah, bukan. Next question. Apa Benar. sajakah output yang mungkin jika saya menggunakan operator range? Sebenarnya fungsi ya range itu. 0,5. Apa yang akan menjadi outputnya, Sob? Lima. Oke. Ah, Oke. sam saya Next kirain lima juga. question. Itu kalau kita pakai Rendit ya, baru limanya ikut. Oke, next question. Oh. Siapakah nama Dewa Laut mitologi Yunani? Ah, ini fotonya, Cek. Fotonya ada di sini, Cek. Oh, dia. Oh, tahu ya yang begini-gini. Next Iya. question. Apa yang akan ditampilkan di akhir rangkaian instruksi ini? Beda. Terlalu singkat ya waktunya. Ih, ih, Oh, it does that. aku terlalu lambat mikirnya. Oke, kita latihan kan ya, Sob. Tenang aja ya. Iya. Dengan menggunakan kode di bawah ini, bagaimanakah outputnya jika pengguna memasukkan kata game? Wah, kata-kata input, masukkan kata-kata Anda, nanti Oh, lama akan banget. saya Kata-kata input hitung sama dengan zero. upper. Di upper. Kalau di upper kan gini. Diaper tuh di, Oh, di upper bukan di iya benar, caps. dijadikan huruf, iya betul, di caps tuh ya. Cuman ini nggak ada yang benar, harusnya dia menurun, ya, gitu Sob. Oh, GAME, harusnya demikian. Next gitu. question, apakah coding itu susah? Saya membuat soal begini juga kah? Oke Sob, gimana kira-kira nih? Eh, oh, Wih, bener. Ada yang mantap. Bener semua tuh ya. Kalau eh, yang ini, apakah output dari kode di bawah ini? Output lagi kah? Ah, ini nih. Jeff Lewis. Mhm.
Ah, oh, Bahasa gimana? bisa lihat soalnya lagi nggak? Waduh, nanti Sub ya. Oke. Nanti ya. Pan. Oke, next question. Berikut ini merupakan isi dari hukum 3 Newton. Hukum ketiganya. Gimana, Sub? Udah lupa aku. Hukum hutang tidak dibayar kayaknya. Boom. Ah, Widih, mantap. Next question. Benar atau salah? Apakah hasil dari operasi berikut ini jika menggunakan Python? Tiga. Wah, bintang-bintang tiga. Slice-slice lima. Persen dua adalah satu. Aduh, gila soalnya. oh, eh, ah, maksudnya apa tuh? Itu. Ya 9 ini dibagi. tiga, tiga pangkat tiga kan 27 ya. Oh, maksudnya pangkat itu. Iya, kalau 27 dibagi 5 itu kita positifkan nanti 2 ya hasilnya. 2 modulo 2 hasilnya eh, adalah satu. Bentar. 27 27. dibagi 5 ini langsung diplor. Iya betul ya. 26 hasilnya ini. 26 modulo. Oh bukan 26, 25. 25 modulo 2 itu sisanya satu. Modulo itu diapain? Sisa bagi. 25 kalau dibagi 2 kan sama-sama dua apa? Sama-sama 12 Sob ya. Sisanya satu. Oh, sisa bagi. Iya, sisa bagi. Aku nggak pernah tahu, nggak tahu itu. Oke, next question. Siapakah yang di sini hobinya Ayo Sob, siapa Sob? Oh, parah banget Yusuf ini. Masa dia bisa coding? Astagfirullah, saya nanti hapus aja lah opsi itu. Oke, apakah output yang akan dikeluarkan oleh kode ini jika berturut-turut memasukkan 65, 80, 85? Grade converter. Whoops. Aku harus lihat soalnya lagi nanti. Oke. Apa itu Object Oriented Programming, Sob? OOB. OOB. Aduh, Eh, widih. Nice. Opi. 19. Berikut ini metode-metode yang dapat digunakan selama bekerja dengan string yang bukan angka, kecuali metode-metode untuk bekerja dengan string. metode yang digunakan selama bekerja Fungsi-fungsi. dengan
Kecuali loh itu, Sup. Come on, Sup. Oh, Oke, nice. Next question. Lastly. Berapa kan nilai X setelah rangkaian instruksi ini? Waduh, susah nih kayaknya. Oke. Persen itu modulo ya. Sama dengan 0 itu berarti habis dibagi. 4. Oh, udah habis. Come on, Sup. Oh, aduh. Yusuf. Oke. Next ya. Oke, kita lihat ya berapa skornya. Kok kecil banget ya suaranya? Pantes nih. Saya like. Oke. Ini soalnya, Sub. Tadi yang Ini dia. return. Bentar. Ini dia. Ini soalnya. Nah, yang ini, Sub. Yang return ya. Iya. Yang ini. Itu. Bentar. Ini gimana cara memperbesarnya? Bentar. Kita lihat kayak gini aja ya. Match. Nah, ya ini Sob ya. Ini enggak? Yang A bukan. Return. Oh, oh lima. yang ini. Oh iya. Oh itu tadi Oh, kan yang ke bawah itu. iya, Yang ke betul. bawah. Yang return tadi mana? Yang ini ada atau yang fungsi yang ini, Sob. Hmm. Nah, yang ini mungkin. Oh iya ini. Nah, kalau ada fungsi begini, nilai yang ini yang sama dengan ini nilai defaultnya. Maksudnya nanti Nanti kalau dipakai yang di bawah. iya, kalau nggak ada yang ini, dia makainya secara yang nilai default. Artinya apa? Kalau nanti Yusuf memanggil fungsinya dan nggak menyediakan parameter atau nilai begini, dia akan pakai nilai yang sudah ada sebelumnya. Nah, tetapi kalau dipasang nilai baru begini, dia akan pakai yang terbaru. Gitu. Oke? Panjang Bentar. 100. Oke. Luas sama dengan panjang kali lebar ya. Nah, saya Jadi memasukkan luasnya sekarang 100. 20. 12 kali 10, 100. 120. Iya, betul. 120. Kemudian apa itu masalahnya? Apakah persegi panjang atau persegi yang tinggi? Ini sih sebenarnya apa namanya? Buat memakai ini sih nggak penting ya sebenarnya. Iya. Cuman saya ingin kalian apa namanya? Mengerti yang ini, kondisi yang itu aja sih. Kalau yang Oh, statementnya oke. saya buat agak-agak lucu memang supaya persegi panjang, persegi tinggi. Saya nggak mau ngebuat satu nanti persegi lebar mungkin ya. Tapi yang kuncinya adalah if else-nya ya. Kemudian yang ini mungkin Yusuf juga mungkin tadi yang ini ya yang agak yang ini eh Iya. oh yang ini ya. Yang itu juga Yang ini X 0. X-nya 0, B-nya 8. Nah, B habis nggak dibagi 2 8 itu, Sub?
Iya, 4. Iya, berarti benar ya. Statement ini benar dong. Betul nggak? Betul ya. Oh, gitu. Nah, kalau ini benar, kalau ini true, berarti sekarang nilai X-nya diganti jadi B/2. Bukan lagi nol nilainya. Tapi B/2 berarti 8 bagi 2, 4,0. Dia akan menjadi float kalau sudah division ya, gitu. Nah, kemudian yang ini mungkin ya agak-agak nge-lag siswa, banyak banget yang lag di sini. Nah, ini kan list Yusuf ya. Iya. Nah, kemudian X2 lebih dari X1 ini maksudnya X indeks kedua 0, 1, 2, 3. Nah, X2 itu berarti 7, 1 itu berarti 51. Pertanyaannya, if 7 lebih besar dari 51, benar atau salah, Sub? Enggak. Nah, berarti dia nggak mungkin ke sini. Dia langsung ke else, Perdu. Jadi yang di Oh, print adalah Perdu. Pasti yang ngebuat bingung tuh yang ini ya. Aduh, apa ini gitu. Ya, iya. ya. Ini saya adakan begini supaya kalian tidak kita mereview lagi tentang list ya. Supaya kalian Indeks nggak, satu. iya. Banyak Indeks kok yang kedua. salah di sini, Sub. Ya, banyak sekali yang salah. Maksudnya indeks kedua satu gitu. Kenapa? Oh ya, indeks indeks kedua betul. Indeks nomor 2 kan yang ini ya. Kemudian ini ketiga. Indeks itu mulai dari nol. Ingat itu Yusuf ya. Iya. Nah, nah gitu. Kemudian satu lagi mungkin Eh, yang mana ya? Ada kalau nggak salah yang lainnya. Nah, yang ini. Oh ya, ini udah ya. Nah, kalau yang ini Sub, mudah lah ini ya. Abis 10 20. Nah, ini kayak kita memasangkan X, Y gitu, tapi dalam satu baris. Kita kan biasanya menaruhnya begini Sub ya. A sama Ya. dengan 10 gitu ya. Kemudian di bawahnya B sama dengan 20 gitu ya. Iya. Nah, kalau menaruhnya seperti ini dia juga berurutan. A-nya yang pertama, B-nya nanti ambil yang kedua gitu. Kalau ditaruh koma C, harus di sini taruh juga angka atau apapun. If A lebih besar daripada B, print jump. Jaun, ya betul. Ini jaun ini bahasa Prancis merah. Ya, ini sebenarnya ini menarik karena saya pikir ini saya ngambil dari orang nih, ya. Karena saya pikir ini menarik. Saya males buat waktu itu. Jadi, oh ini nih kayaknya bagus nih. Bener gak ya jaun itu merah? Kalau nggak salah sih itu merah ya. Iya kayak. Kemudian elip A sama dengan B, blue, blue ini. Kemudian else-nya Hmm. ini. Nah sekarang A itu, loh kok Iya kan? salah ya jawabannya? Oh iya ya. Oh, oh iya bener semua. Oh iya ya. Waduh, sayang salah ini ya. Nanti saya perbaiki. Udah nih udah. Enggak benar. Ngoding, ngoding. Oke, Sup, ini udah bener. Terima kasih ya. Kalau yang ini gimana, Sup? Oh Aman iya ya? dari ini A Amin A-nya, satu mhm. dua. Oh iya. Ups. Bener ya? 10 Iya. kurang 1, 9. Yang kedua kalinya, nanti kan 9 masih lebih besar dari 8. Kemudian dia ke 8, 8 lebih besar dari 8 salah. Jadi dua kali. Betul Print. ya? Oke. Udah sih. Yang lainnya mah, supaya nggak mumet aja, saya takut kalian kalau saya suguhkan soal begini semua putus asa nanti. Itu yang saya takutkan.
Ya, oke, Sup. Oke, sekarang kita bahas tentang gamenya Yusuf sebelum kita ke pembahasan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, Sup? Oh iya, saya nyoba Silakan. bikin kelas baru. Oh, coba silakan. Boleh share? Saya ingin lihat dulu. Bikin apa musuh yang bisa nembak. Oh, coba. Waduh, seru nih kayaknya. Tapi masih apa bare bones, belum ada Ya, belum ada apa namanya ini. efeknya atau apa? Semoga nggak ngelik. Oke, oke. Nih, Boleh stop oh, kamera kalau supaya meminimalisir ini project. ada dua kelas. Oke, Projectile itu nanti yang dia tembak. oke. Dia punya ini properti speed Mhm. sama ini fungsi update-nya. Dia bergerak Oke, kalau gerak ke kiri kiri. kayak gini kan. Iya, betul. Udah bener. If self.track kurang dari nol. Oke, mantap, Sob. Betul, logikanya udah bener. Kemudian, yang di bawah, oh, eneminya bisa nembak juga nih. Wow. Iya, apa yang nembak itu ini enemy shooter. Oke, enemy self dot shoot delay sama nanya shoot delay. Shoot delay Lima itu rate-nya dia nembaknya. 50 per Delay. 1000 berarti ya. Atau 50 Mungkin terlalu detik. cepet ya. Iya, lima Ini puluh per 1000 terlalu cepet tuh. iya, ini Eh, defaultnya MS ya. iya. Enggak sih. Kalau angkanya begini, itu tetap 50 itu enggak ada satuannya, Sob. Tergantung kita nyetingnya nanti di mana. Nah, kalau dia make dari timer.delay baru dia ms. Ini kan shoot delay ini Yusuf yang buat variabel kan? Iya. Nah, itu nggak ada satuannya. 50 kita nggak tahu satuannya apa. Oh, Saya pikir tadi ini udah didefinisikan variabel ini di atas. belum kayaknya. Belum ya? Coba lihat Sob, Iya. ke bawah. Bentar, bentar. Saya mau ngebaca tadi yang enemy shooternya. Jadi, If self.shoot timer lebih besar dari set, mhm, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi nol. Oke, new project ini koordinatnya ditambahkan dengan self.track.heat dibagi dua ini supaya pas, koma 10 berarti kecepatannya 10. Kemudian projectiles.add new projectile. Hmm. Ini itu buat grup. iya ya. Eh bagi dua posisinya kecepatannya nanti negatif ya nih. Enemy shooter itu berarti nembaknya arahnya ke kiri gitu ya. Iya. Oke. Oke, oke. Next. Mantap nih Yang logikanya. yang baru cuman ini sama aku bikin ini. Nggak apa-apa, Sub. Nggak apa-apa ya. Ini udah bagus. Nah, ini Saya nih, Sub. Di baris 96 ini yang 50-nya ini baru ada satuannya. MS satuannya. Millisecond. Itu bawaan dari Pygame soalnya. oh Coba sekarang di run, Sub. Saya ingin melihat gimana. itu waktu di run. Oh ya, Error. belum kelihatan ya. Belum, belum. Sprite-nya masih placeholder, belum ada apa-apa ya. Coba lihat. Share screen. Ini mas, nggak ada projectile. Emang projectile itu apa sih? Saya nggak tahu soalnya. Projectile itu yang ditembak ini, shooternya. Shooternya nembak kayak peluru gitu. Oh, oh, oke, oke. Jadi
di Oh, ini kelasnya dikasih belum speak. digerakin berarti gitu ya? Iya Sup. kayaknya. Oke, oke. Tapi dia udah bisa nembak nggak ini? Belum, makanya itu Oke, bingung. oke, oke. Nah, ini kita belum bisa lanjut kalau ini belum selesai. Sekarang coba saya lihat tadi errornya yang mana? Oh ya, ups. Ini object has no attribute. Self.rank.a plus sama dengan self.y speed. Apa? Object Has no attribute. Oh iya, enemy shooternya nggak ada atribut sub. Coba lihat ke atas sub. Enemy enemy shooternya coba lihat. ini shooter ini. Oh Iya nggak iya, ada Y speed. Tapi ya, nggak di. aslinya mau ke buat Oh, masih mau dikembangkan berarti ini. iya. Aslinya mau buat Oke deh. projectile tapi dia mikirnya itu nyambung ke shooter. Shooternya kan diem. Dia cuma mau nembak projectile ke kiri. Oke. Cuman saya masih agak nge-lag di bagian shoot delay-nya ini nanti dia di mana nampaknya? Apakah delay setiap dia menembak atau gimana maksudnya? Aku mau bikin dia mungkin setiap 2 detik gitu dia nembak atau mungkin 5 detik. Oh, iya, iya, iya. I see, I see. Oke, oke. Oke. Hari ini materinya saya Oh, pikir ini udah selesai kemarin, Sob. Materinya adalah kita membuat executable file atau file yang dapat dimainkan, game yang dapat dimainkan tanpa harus buka VS Code, gitu. Oke? Yang mungkin Yusuf pernah melihat extension.exe atau sering. iya, Nah, itu executable file. Ada cara pembuatannya. Oke? iya, Nah, sekarang saya coba tunjukkan. Boleh, Sup? Nanti kalau itu udah selesai gamenya atau ya kalau udah selesai bisa lah ya. Nah, iya. sekarang saya coba tunjukkan gamenya. Ntar ini ada yang salah ntar ya. Dengan gamenya ada yang salah masih Sup. Soalnya saya mengganti. Nah, kan benar. Saya mengganti pet soalnya ini jadi agak. Terus bikin background gitu gimana ya caranya? Background. Ada Maksudnya gimana Sup? ada backgroundnya. Oh, bentar ya. Saya ambil petnya dulu yang ini. Hmm, satu. Kemudian ini kita hilangkan. Oh, sajakan ku pinta. Oke. Nah, jadi sebelum membuat executable file, itu saya ingin menjelaskan yang ini dulu, Sub. Apa namanya? Perbedaan extension sama perbedaan ketika kita menginstal di extension sama di terminal. Atau saya sudah pernah jelaskan, Sub.
Pernah saya jelaskan? Halo? Halo Mas? Pernah saya jelaskan apa perbedaan menginstal sesuatu dari extension sama menginstal sesuatu dari terminal? Eh, belum kayaknya. Belum ya? Atau Ya, Yusuf udah tahu bedanya? nggak tahu. Oke. Jadi ibaratnya itu kalau kita menginstal sesuatu dari apa namanya extensionnya ini ibarat aksesori ya. Artinya ini kadang kita perlukan, kadang juga hanya untuk aksesori saja. Oke? Dan yang paling penting adalah dia nggak terinstal di mesin atau di laptop kita, di pad bahasanya gitu ya, di environment variable-nya. Nah, kalau kita menginstal sesuatu di terminal, nah itu langsung terinstal di mesin atau komputer kita. Jadi maksudnya kalau kita menghapus VS Code, kita pakai apa namanya IDE yang lain kayak PyCharm, kemudian kayak Atom, kemudian kayak mungkin Yusuf tahu Sublime Text, Jupyter, Anaconda. Nah dia langsung ada paket yang udah kita install tuh. Oke, itu bedanya. Nah kalau extension tuh hanya ketika kita punya VS Code itu aja. Nah sekarang masih bingung? Tuh, Enggak. aman ya? Ya, Saya mau ini tadi. Nah contohnya, Yusuf misalnya menginstal di sini katakanlah Python. Nah, Python yang ada di sini, Python, bukan algo Python ya. Python yang ada di sini adalah extensionnya. Oke? Artinya ya. apa? Ini kalau kita hapus nanti algonya, sorry, Visual Studio Code-nya, extensionnya juga akan kehapus. Ya. Nah, tetapi kalau Yusuf install langsung di sini, pip install Python. Nah, Python itu adalah bawaan dari pip. Sorry, pip itu adalah bawaan dari Python. Artinya apa? Kalau Yusuf melakukan hal seperti ini, nggak bisa, Sub. Karena apa? Kalau Python-nya sudah terinstall, pasti kita bisa menggunakan pip. Artinya ngapain menginstal penciptanya gitu? Agak aneh gitu. Oke? Jadi yang kita lakukan adalah biasanya paket integrasi. Kayak misalnya untuk visualisasi kita memerlukan pip install matplotlib. Nah, ini baru. Nah, ini Yusuf baca di sini ada bla 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 already satisfied in C bla 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 package. Nah, inilah yang menandakan bahwa semuanya terinstall di pad atau di apa? Di lokal komputer, lokal mesin kita. Oke? Nah, Iya. sekarang kalau yang ini hanya ekstensi untuk mendukung kinerja dari file Python itu. Oke, ada juga ekstensi yang lain atau JS mungkin buat JavaScript atau nah ini nih HTML. Nah ini nih. Ini extension juga ya. Jadi nanti tinggal diinstal mau apa extension atau aksesori apa saja. Saya sangat sarankan install juga yang ini kalau mau sub GitHub Copilot. Nah ini nanti kayak ChatGPT-nya langsung di VS Code tanpa kita perlu ke ChatGPT yang ada di browser gitu. Kemudian recommended juga Color Picker karena nanti kalau Yusuf membuat website gitu ya untuk portofolio dan lain sebagainya tanpa perlu apa namanya membuat banyak apa istilahnya eh apa ya pergi ke yang lain lah gitu langsung di sini nanti dipilihkan warnanya oke gitu so ada banyak lagi silakan nanti dicari tetapi saya sangat sarankan Yusuf install yang satu lagi yang ini live server. Nah, ini langsung melihat nanti output kalau Yusuf membuat suatu website,
tampilannya di browser bagaimana. Contohnya, saya ke HTML jadinya nih. Agak keluar sedikit siswa. Contohnya aja nih. Nah, contohnya misalnya yusuf.html, kemudian di sini kodenya adalah begini, kemudian begini, kemudian begini, nggak perlu script, langsung ke body. Oke, kemudian langsung ke body. Nah, ini kalau Yusuf run nggak bisa nih, Sub, karena extensinya adalah HTML. Jadi perlu dilihat langsung di browser tampilannya apa, pakai Open with Live Server. Nah, ini dia. Oke? Nah, itu kegunaan extension. Nah, sekarang ketika kita punya extension yang kita perlukan dan paket-paket yang kita butuhkan aman. Nah, extension ini, ingat tadi, agak berbeda dengan kita menginstal sesuatu menggunakan terminal. Nah, ada beberapa perintah di terminal yang dapat kita pakai untuk mengecek. Ini sudah saya tunjukkan kemarin, paket-paket apa yang kita sudah punya. Dengan pertama, ada perintah pip list untuk mengecek ini paket-paket yang sudah terinstall di mesin saya. Oke, Sob? Nah, artinya apa? Hmm. Artinya kalau PS Code-nya hilang, ini tetap ada di mesinnya. Oke? Nah, kemudian ketik CLS kalau mau membersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau Yusuf penasaran selain pip list apa aja, coba lihat pip help. Nah, ada beberapa perintah nanti. Kalau nanti pipnya install, maka menginstal package. Kalau log itu generate log file. Kalau download, mendownload package. Nah, download ini berbeda sama install. Download itu adalah proses menaruh sesuatu dari luar ke dalam mesin lokal kita atau komputer kita. Kalau install itulah memasangnya. Oke, Sub? Jadi ini dipasang gitu. Nah, ini Ya. prosesnya download namanya. Saya mau mendownload game. Nah, tolong diinstal. Nah, dipasang. Jangan di-download doang. Nggak bisa nanti. Ya. Nah, kalau film mungkin ya nggak perlu dipasang ya kalau film. Dan kayaknya nggak ada udah yang download film ya. Langsung streaming aja sekarang. Iya. Oke? Nah, kemudian ada banyak lagi freeze, inspect, list, show, check, config, dan lain sebagainya. Ada banyak. Ini perintah-perintahnya kalau Yusuf mau nanti. Ya. Nah, kemudian selain pip list, kemudian pip install, kemudian pip download, dan lain sebagainya, menggunakan terminal kita juga dapat membuat environment. Nah, ini salah satu kekuatan terminal. Ya. Jadi terminal ini kekuatannya amat sangat cepat. Jadi nanti kalau Yusuf membuat sesuatu menggunakan terminal itu environment-nya tetap ada meskipun Yusuf hapus PS Code-nya. Oke? Gitu, Sub. Nah, selanjutnya yang ingin saya kasih tahu, mungkin ini sedikit di luar topik. Mungkin Yusuf bertanya, kenapa saya harus menggunakan ini terminal kalau saya langsung bisa install package-nya dari browser? Nah, sebenarnya itu karena keadaan yang apa ya, istilahnya lebih cepat yang mana itu lebih cepat yang terminal dalam instalasi. Jadi tampilan misalnya Yusuf ingin menginstal katakanlah Microsoft Word di laptopnya. Oke? Nah, itu bisa saja lewat Microsoft Store. Tapi menggunakan terminal juga bisa. Efeknya apa? Efeknya dia ini lebih cepat aja. Dan nanti saat terutama menginstal banyak file, banyak data, itu kita biasanya pakai command prompt. Nggak lagi pakai yang GUI atau graphic user interface-nya. Gitu, Sob. Oke, jadi ini sebenarnya tampilannya mungkin agak sedikit membosankan, tapi kalau sebagai seorang programmer kita harus mengenal ini dengan ya kalau bisa sangat detail. Oke, Sob. Nah, nanti Iya. ada banyak lagi. Kalau kita berbicara tentang GitHub, kita akan perlu ini, apalagi Git, gitu. Kita akan berbicara Git nanti. Oke, nah sekarang apa hubungannya dengan materi kita hari ini?
Materi kita hari ini memerlukan package yang namanya PY installer. Nah, PY installer ini ngapain? Dia yang akan membuatkan kita file execute yang bisa dieksekusi secara langsung, ya, atau executable file. Jadi nanti Yusuf cek menggunakan pip list apakah ada file installernya. Apakah saya sudah punya? Tada, sudah ada. Versinya 6.11.1. Oke, Sob. Nah, kalau sudah ada berarti aman. Kalau belum ada yang nggak aman. Ya, kalau belum ada nanti tolong diinstal pakai pip3 atau pip install file installer gitu. Apa bedanya Oke. pip sama pip3? Pip3 ini buat lebih menspesifikkan kita menggunakan Python 3.x gitu. Oke, Sob. Iya. Nah, sekarang syarat sebelum kita membuat suatu executable file, Yusuf harus dengan pasti bahwa gamenya sudah tidak ada error. Dengan cara running ulang gamenya, kemudian pastikan sudah tidak ada error lah intinya. Oke, Sub? Nah, WASDO ya, saya nurut Yusuf ya waktu itu. Oke, Sub. Inilah gamenya. Nah, sekarang sudah nggak ada error ya? Aduh. Nah, tahu nggak begitu? Karena saya kalau nggak salah mematikan key up-nya di sini. Nah, ini nih. Key up-nya sama dengan lab-nya harusnya A, right-nya harusnya D, up-nya harusnya W, kemudian down-nya harusnya S. Nah, sekarang udah nggak ada error supaya udah aman lah gitu. Nah, sekarang perintah untuk membuat executable file-nya itu gimana? Sederhana sebenarnya. Pertama, pastikan semuanya dalam satu folder, sub, oke? Semua Ya. bahannya, karena ini kita perlukan semua. Kemudian pastikan Mhm. file installer sudah terinstall. Nah, sekarang caranya kita tinggal bilang file installer dash dash one file. Kemudian sebut nama file.py-nya persis. Titik koma dan lain sebagainya harus sama. Dalam hal ini nama file saya kan Maze Game Part 3.py. Nah, ini sub. Nah, ini ketika diklik enter, nanti dia akan menghasilkan dua folder baru, yaitu sebutannya dist sama build. Ya, ini saya sudah buat kemarin untuk contoh juga. Jadi sekarang kalau saya run, dia akan menggunakan proses begini nih. Nah, Miss Game, ini kenapa nih? Kenapa tidak ada? Miss Game part3.py. Agak aneh nih. File installer dash dash one file. Hmm, wait a moment. Oh, sorry. Saya menggunakan environment yang salah. Saya pakai yang ini ya. Ini, file installer. Saya pakai yang ini lagi. Nah, saya pakai environment. Hmm, Maze Game part3.py. What's happening? Executable file, accessory game. Itu. Udah bener harusnya ini. Iya. File Tulis installer, game part 3. dash dash one file, Maze Game part3.py. Nah, hmm, Python. Python environment-nya kok bisa salah ya? Bentar. Kok saya bisa salah ya? Sebentar, Sob.
Hmm. Kok bisa salah ya? Bentar, ini akibat sering. Coba saya. Hmm. Oke, sebentar. File installer, one file, miss game part3.py. Nah, aduh, kenapa saya buat sesusah ini ya? Saya harus spesifikasi page-nya sub menjadi yang paling spesifik begini. Nah, ini page-nya. Hmm, kayaknya Jadi karena udah nggak ada ini. Kenapa? eh, masukin komennya gimana tadi? Py installer terus Dash dash, yes. strip strip, one file. Tanpa spasi. One file, tanpa spasi. Kemudian nama filenya .py, jangan lupa. Nah, nanti kalau ada tulisan successfully gitu di akhir, itu berarti udah game. Udah game lagi. Apa namanya? Udah sukses gitu, game ya. Oke, udah sukses nih, Sub. Nah, sekarang ketika dilihat, kita punya dua folder di sini, klik kanan, reveal in file explorer. Nah, di folder dist itu terdapat executable file yang tipenya application. Ini diklik dua kali, udah bisa di run. Tada. Aduh, nge-lag. Nah, ini dia sub. Oke. Nah, sekarang ini adik Yusuf bisa main game yang dibuat oleh Yusuf. Bahkan kita bisa share ke teman sejawat, ya. Aduh, saya gagal ya. Tantang mungkin temannya nanti sub, ya. Silakan aja. Nah, yang penting itu adalah bukan, kita tidak memperhatikan kompleksitas gamenya dulu, tapi kita harus pahami pembuatan logika gamenya, kemudian gimana sampai tahap executable file. Untuk improvisasinya nanti jangan lupa kita harus manfaatkan yang tren sekarang, ya, AI atau apapun itu supaya lebih kompleks gamenya. Makanya
jangan kita buta juga terhadap teknologi gitu. Oke, Sup? Iya. Karena kita harus yang lebih ahli dalam AI ketika kalau kita jadi seorang programmer. Oke, Sup. Ada yang mau divalidasi, konfirmasi, presisi? Silahkan. Wih, Kayaknya belum ada sih, Mas. Eh, oh, udah selesai, Yusuf? nanti eh, lanjutin apa logika nembaknya. Oh, oke, oke. Yusuf, saya sangat menantikan proyeknya Yusuf karena tugas proyeknya Yusuf belum ada terkait yang Iya, miss ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, saya mohon kirimkan saya link drive, taruh aja di drive semuanya. Oke? oke. Nanti saya catat tugasnya Yusuf sudah terkumpul. Saya kemarin dapat peringatan dari atasan saya bahwa siswa Anda tidak yang mengumpulkan tugas. Apa yang terjadi? Iya, Yusuf asli. Ya, Iya. waduh, saya bilang demikian. Ada ada batasnya tuh. Sampai kapan? Per minggu sih sebenarnya. Nah, cuman itu kan nanti ngaruhnya ke penilaian ini ya, penilaian tutor. Jadi kalau siswanya nggak banyak yang mengumpulkan, itu berarti ya udah tutornya yang bermasalah. Nah, tapi kadang saya sayang ya ke siswa. Saya tahu mereka juga sibuk dan proyek yang 1 minggu itu kadang nggak cukup ya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa nanti saya bicara sama atasan gitu paling ya. Oke, Oke. Sub. Jadi akan sangat membantu kalau 1 minggu, Sub ya. Iya. Oke. Oke, Sub. Jadi itu untuk materi hari ini. Jadi yang kita pelajari sih intinya adalah apa perbedaan extension sama menginstal sesuatu lewat terminal. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana membuat executable file yang mana nanti syaratnya itu adalah gamenya itu nggak boleh ada yang error gitu, Sub. Dan yang ketiga adalah jangan jangan dulu merasa aduh ini sederhana gitu. Tapi kita mencoba berkarya dulu, nanti diperbaiki maintenance-nya kan belakangan ya kalau sesuai alur apa seorang developer gitu. Nah, sekarang Yusuf ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Nanti version yang saya kirim kalau misalnya bukan kayak final versionnya gitu nggak apa dah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa Nggak apa ya? ya. Iya, asalkan saya laporan dulu aja ya. Oke, Karena oke. itu aja. Iya, Oke deh. Kalau gitu cukup Sup ya. iya. Oke, thank you so much and see you next week. Bye bye. Oke. Makasih, Mas. Terima kasih kembali.